Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada sahabat setia channel Mengenal Sejarah bareng Cak Bahar. Semoga juragan semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, bicara tentang kota Tangerang, Banten, tentu dikenal dengan kabupaten dan provinsi yang memiliki banyak tempat-tempat istimewa yang religi. Tempat istimewa di sini dalam artian kita menyebutnya dengan tempat keramat di Tangerang dan Banten. Apa yang dimaksud tempat keramat itu? Tempat-tempat yang kerap dianggap misterius dan berbau mistik. Tentu keramat antara lain tempat lahirnya seorang tokoh besar, tempat persinggahan penyebaran Islam beratus tahun terdahulu. Misalnya situs Pangeran Jagalautan Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, atau Syekh Culiwulung Kresek, Hasan Basri, dan banyak yang masyhur dan banyak juga yang tidak diketahui banyak orang, dan banyak tempat-tempat yang lain yang memiliki nilai sejarah spiritual tersendiri. Kali ini kita ungkap sejarah Buyut Hambali. Buyut Hambali bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Sulaiman, Kampung Pulau Tegal, Desa Weliwis, Kecamatan Mekar Baru, Tangerang, Banten. Sebelum mulai, yang belum subscribe mohon untuk subscribe, lonceng, like, dan komentar agar kami lebih giat membuat konten dan giat membangun tempat-tempat karomah. Lanjut lagi di daerah Kecamatan Kabupaten Tangerang, banyak sekali makom karomah yang masyhur atau yang tidak masyhur, yang diakui dan yang tidak mau diakui, seperti Buyut Hambali bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Sulaiman, cicit dari Sultan Banten, yang berlokasi Kampung Pulau Tegal, Desa Weliwis, Kecamatan Mekar Baru, Tangerang, Banten. Buyut Hambali adalah sosok yang tertutup, bahkan tidak diketahui banyak orang dari mana asal usul beliau. Warga setempat mengetahui di tempat tersebut adanya tentang makam keramat, karena dari dahulu pun banyak penziarah dari luar daerah, dan orang luar mengungkap ziarah di sini hanyalah ngalap berkahnya, dan tidak sedikit orang yang mengakui karomahnya Buyut Hambali, ungkap penziarah. Tapi warga daerah Kecamatan Mekar Baru tidak tahu asal usul dan seperti apa sejarahnya, hingga puluhan tahun keramat ini tak terurus, baik tempat ataupun jalan setapak galengan kecil menuju makom terpencil. Dulu ada pohon gerenuk besar yang biasanya para petani berteduh. Hingga kini tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah nisan dan tempat yang kecil, gumukan yang dipagari dari bambu. Akan tetapi seiring waktu terungkaplah tentang sejarah Buyut Hambali. Dalam suatu kisah di tahun 2015, ada seorang pemuda karyawan buruh pabrik yang terkena serangan penyakit muntah darah dan perut membesar serta koma dalam beberapa hari lamanya. Sudah banyak pengobatan medis non medis ia coba, tapi belum juga kunjung sembuh. Dan akhirnya keluarga memanggil salah satu santri dari desa sebelah. Beliau akrab dipanggil sebutan Cak Bahar, seorang santri asli Padarincang, Serang, Banten.
untuk datang ke tempat yang sakit itu. Karena santri tersebut diminta bermunajat kepada Allah, mintalah petunjuk pada malam hari. Dan akhirnya Buyut Hambali hadir dan merasuk dalam raga yang sakit itu. Akhirnya saat itu bisa ditanyailah oleh orang tua yang sakit, "Maaf, ini dengan siapa?" Ayah tanya. Terus dijawab oleh yang sakit yang saat itu dimasuki oleh Buyut. Buyut menjawab, "Saya dari Gegumuk Sawah seberang sana. Nama saya Buyut Hambali bin Abdurrahman." "Oh, jazakallah, Buyut sudah hadir. Coba tolong minta petunjuk. Anak saya kenapa? Ada apa dan bagaimana?" ujar ayah. Buyut berkata, "Mintalah kepada Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas segalanya, di langit maupun di bumi. Dan coba ambilkan buku dan pena, karena saya terbawa lemas karena peperangan batin," ujar Buyut. Maka diambillah buku dan pena, lanjut berkomunikasi melalui buku dan pena. Dengan mata tertutup, terbaring lemah, tetapi beliau, Buyut, masih bisa berkomunikasi dengan jawaban yang dijawab di buku tersebut. Dengan mata tertutup, berbaring lemah, Buyut yang di dalam badan menulis di buku yang berada di atas kepala, di bawah tangan, dimanapun. Dengan herannya, tanpa melihat, tanpa menoleh ke buku, tapi ia tetap mencatat dengan Latin bahasa Arab yang indah. Ia menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Catatan itu berisi, "Nama saya Buyut Hambali bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Sulaiman, garis permas, yaitu Syekh Masbugal, Syekh Maskun, Syekh Masnun, Syekh Maswi bin Syekh Tajul Arsy, Pangeran Sunia Laras, Kesenden Tanara Al-Bantani, Buyut dari Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani." Itulah garis nasab beliau. Adapun sejarah yang dicatat, beliau seorang penyebar agama Islam dan menjaga kota Tangerang bersama wali Allah yang berada di sekeliling Tangerang dan Banten. Dan kala itu juga beliau memberi petunjuk obat. Untuk obat, coba ambil air dari Kampung Kenari, Kecamatan Kesemen, Serang, Banten. Ambil air dan baca tawasul, Yasin, ayat ruqyah selama 7 hari, dimulai malam Senin, yang dipimpin oleh Cak Bahar kala itu. Dan kala berjalan pengajian selama 7 hari, banyak pula orang yang berdatangan. Ada yang minta agar warung laris. Akhirnya Buyut yang ada di badan pemuda itu catat buku berbahasa Arab. Begitulah bagusnya, walau tanpa melihat. Catatan Buyut tersebut, cobalah baca sholawat Nabi 11 kali saat fardu sholat. Dan ada juga meminta obat, dicatat pula berupa amalan, dan dianjurkan cari hati angsa lalu dibakar. Ada yang minta nama anak, beliau catat nama bayi yang bagus dan islami. Ada yang minta barang, Buyut kasih tasbih dan lain-lain. Kala itu sang pasien, tapi mendadak banyak pasien. Dan selang 7 hari akhirnya sembuh dan Buyut kembali ke tempatnya. Beberapa bulan kemudian banyak yang mau membangun makam keramat itu, tapi Buyut hadir dan masuk di badan yang masih keturunannya. Dan Buyut berkata tidak mau dibangun
cukup ini saja. Saya bersyukur cukup seadanya saja. Bahkan pohon gerenuk yang ada di samping makom bisa mati, itu juga buyut yang tumbangkan, yang merobohkan. Karena banyak penziarah datang ambil daun serta rantingnya untuk syariat, dagang, nelayan, dan lain-lain. Tapi maksud buyut agar tidak ada kesyirikan pada anak cucu. Buyut cuma berpesan bagi yang ingin membangun, jangan dipermanen, jangan pakai atap, cukup pondas sekeliling tegumuk agar tidak habis karena sawah sekeliling, dan pagari bambu saja. Yang mau ziarah terserah, tidak pun tidak masalah. Buyut tidak meminta mewah, buyut cuma meminta pada anak cucu agar jaga sholat, sholawat, dan akidah. Inilah ujar buyut. Dan akhirnya kondisi makom sekarang rapi dan bersih, tapi seadanya, tak beratap, tak dibangun makomnya, cuma pagar, pondasi, dan dihias bunga-bunga sekeliling pagar. Itulah tentang jejak channel mengenal sejarah mengungkap. Oke, cukup seperti itu saja. Saksikan selanjutnya, dan yang belum subscribe mohon untuk subscribe. Cukup seperti itu, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan milik makhluk yang dhaif. Cukup seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.